Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang sekarang saya akan melanjutkan lagi dari video yang kemarin. Kita kemarin sudah mengisi sampai di lampiran bagian 2, yaitu kita mengisi nilai komersial dari HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Sekarang, kita masuk ke formulir bagian 1, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Kita buka. Di sini ada 3 halaman. Ada halaman pertama, di sini kita harus mengisi penghasilan neto komersial dalam negeri. Jadi, karena kita tadi sudah mengisi di lampiran kedua, di sini sudah masuk secara otomatis. Jadi, bisa kita lengkapin aja. Nanti di sini ada peredaran usaha yang harus kita lengkapin. Lalu ada penghasilan dari luar usaha. Lalu ada penghasilan neto komersial luar negeri. Lalu ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Nanti kita isi. Nah, di lampiran pertama halaman kedua ini di sini ada penyesuaian fiskal positif, yang artinya kita memerlukan kertas kerja dari rekonsiliasi fiskal. Nanti kita bikin rekonsiliasi fiskalnya, lalu yang ada koreksi positifnya nanti kita masukkan ke sini. Setelah itu, di sini di halaman 3 ada penyesuaian fiskal negatif. Nanti jika di rekonsiliasi fiskalnya ada koreksi negatif, baru di sini kita masukkan ke penyesuaian fiskal negatifnya. Nanti baru di sini kita terlihat ada penghasilan neto fiskal. Nah, jadi kita langsung aja buka ke rekonsiliasi fiskalnya. Ini di sini ada rekonsiliasi fiskal untuk PT MNF Pesona Indonesia. Kebetulan saya sudah membuatnya. Sudah membuat koreksinya juga di sini. Lalu di sini juga sudah saya petakan. Yang dikoreksinya ini sudah saya petakan untuk dimasukkan ke ISPT. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang koreksi fiskal ini, apa aja yang dikoreksi dan kenapa alasan itu bisa dikoreksi. Yang pertama di sini ada retur penjualan. Retur penjualan di sini ada koreksi positif sebesar 180 juta. Kenapa? Karena di sini saya lihat datanya terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Jadi nilai 180 juta ini tuh sudah diklaim oleh pelanggan sehingga tidak bisa dibiayakan oleh perusahaannya, oleh perusahaan PT MNF ini. Nah, jadi ada koreksi sebesar 180 juta. Setelah itu di sini ada diskon penjualan. Di sini diskon penjualan pun ada koreksinya, dikoreksi negatif. Kenapa? Karena menurut datanya di sini diskon penjualan yang terrealisasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 230 juta. Sehingga dalam koreksi fiskal di sini ada penambahan biaya. Oleh karena itu, koreksinya ini berada di koreksi negatif. Setelah itu, kita ke bagian HPP. Di sini HPP datanya menjelaskan untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan. Nah, metode Comwheel ini adalah metode yang digunakan. Pencatatannya ini membandingkan antara harga pasar dan harga perolehan, lalu dicari yang paling terkecil. Dengan begitu, itu yang menjadi nilai pencatatannya. Tetapi untuk di perpajakan ini, metode Comwheel ini tidak digunakan. Karena dalam perpajakan ini, untuk penentuan penghasilan dan biaya fiskal ini pengukurannya itu hanya menggunakan historical cost, tidak mengakui pengukuran lain seperti Comwheel. Sehingga kita tidak menggunakan metode Comwheel, yaitu menggunakan historical cost.
Kita cari berarti menggunakan harga perolehannya di sini. Untuk persediaan awal di sini harga perolehannya 18 M. Untuk nilai komersialnya di sini persediaan awal barang sebesar 17 M. Oleh karena itu ada koreksi penambahan biaya dikoreksi negatif. Begitupun untuk persediaan akhir di sini nilai komersialnya 38 M. Menurut data, harga perolehannya ini menunjukkan 39 M. Oleh karena itu, di sini juga ada penambahan biaya dikoreksi negatifnya. Yuk kita lanjut lagi ke biaya usaha lainnya sekarang. Sini biaya usaha lainnya ada biaya gaji dan tunjangan. Kita lihat di datanya. Untuk biaya gaji dan tunjangan di sini terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini untuk PPh pasal 21 tidak boleh menjadi biaya karena PPh pasal 21-nya pajak penghasilannya ini ditanggung oleh perusahaan yang artinya itu merupakan natura. Jadi kita harus koreksi. Setelah itu ada lembur. Biaya lembur di sini diperbolehkan menjadi biaya. Lalu ada tunjangan makan siang. Ini juga boleh jadi biaya. Setelah itu ada bonus yang dicadangkan. Nah, untuk bonus yang dicadangkan ini tidak boleh menjadi biaya, sehingga harus kita koreksi sebesar 120 juta. Karena bonus yang dicadangkan ini belum terrealisasi. Oleh karena itu, di sini koreksi fiskalnya dikoreksi positif untuk mengeluarkan tadi biaya pajak penghasilan 21 dan bonus yang dicadangkan. Setelah itu di sini ada biaya transportasi dan perjalanan dinas. Kita lihat datanya. Untuk biaya transport dan perjalanan dinas di sini terdapat pembelian tiket, uang saku 161 juta. Nah, biaya ini itu untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Sudah pasti ini kalau untuk kepentingan pribadi ini tidak boleh menjadi biaya perusahaan sehingga harus kita koreksi. Nah, ini kita koreksi. Setelah itu ada biaya penyusutan. Nah, ini biaya penyusutan. Saya koreksi di sini koreksi negatif karena nilai komersialnya ini lebih rendah dibandingkan nilai fiskal sehingga harus ada penambahan biaya penyusutannya, yaitu kita koreksi di negatif untuk menambah biayanya. Setelah itu ada biaya amortisasi. Di sini juga saya koreksi positif. Nah, kenapa dikoreksi? Jadi ini nilai komersialnya ini lebih tinggi dibandingkan amortisasi fiskalnya, sehingga perlu adanya pengurangan biaya untuk amortisasi. Setelah itu di sini ada biaya sewa. Kita lihat datanya. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Nah, ini perlu ada pengoreksian karena yang dibiayakan dalam sewa kendaraan ini selama 3 tahun. Seharusnya yang diperbolehkan itu hanya biaya sewa kendaraan untuk tahun 2018 saja, tidak untuk 3 tahun. Setelah itu ada sewa komputer. Sewa komputer ini boleh dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Ini juga boleh. Sehingga yang dikoreksi hanya sewa kendaraan operasional. Di sini kita cari dulu 72 jutanya dibagi 3, per tahunnya berapa lalu dikali 2. Setelah itu ada biaya perawatan dan perbaikan. Kita lihat biaya perawatan dan perbaikan di sini terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018. Nah, ini untuk kendaraan sedan kantor ini yang boleh jadi biaya hanya 50%-nya saja, tidak bisa biayanya secara penuh.
sehingga harus ada pengoreksian sebesar 50%. Setelah itu biaya kebersihan di sini boleh, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, ini juga tidak boleh untuk biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan, sehingga harus ada pengoreksian. Karena ini rumah pimpinan ini untuk kepentingan pribadi, dan biaya pemeliharaan mes ini merupakan natura untuk karyawannya. Di sini juga ada biaya audit, konsultan pajak, dan hukum. Di sini tidak saya koreksi karena di datanya ini tidak ada keterangan yang terkait dengan biaya audit, konsultan pajak. Setelah itu ada biaya iklan dan promosi. Di sini saya koreksi sebesar 10 juta. Kenapa? Karena menurut data di sini biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Oleh karena itu berarti yang terrealisasi di 2018 ini hanya sebesar 290 juta. Nah, di sini kita fiskalnya 290 juta. Lalu ada pengurangan biaya dari iklan promosi ini sebesar 10 juta. Nah, untuk biaya iklan dan promosi ini harus ada daftar nominatifnya untuk bisa dijadikan biaya. Setelah itu ada biaya pajak dan retribusi. Di sini juga dikoreksi, yaitu dikoreksi positif. Kenapa? Karena dalam biaya pajak dan retribusi di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES. Nah, ini PBB MES juga ini tidak boleh jadi biaya kantor. Setelah itu ada PBB pabrik, ini boleh jadi biaya kantor. Setelah itu SKPKB dan STP. Nah, segala bentuk sanksi ini tidak boleh menjadi biaya, sehingga harus dikoreksi. Berarti ini koreksinya ini untuk koreksi sanksi dan PBB MES-nya. Setelah itu ada biaya listrik, air, dan telepon. Di sini saya koreksi karena terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta untuk direksi. Nah, ini tidak boleh karena untuk kepentingan pribadi sudah pasti harus dikoreksi. Telepon kantor di sini boleh. Lalu sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, kalau tidak ada bukti pembayaran ini sudah pasti tidak boleh menjadi biaya. Jadi di sini pengoreksiannya ini untuk yang direksi dan yang tidak terdapat buktinya. Lalu ada biaya administrasi bank, di sini tidak ada pengoreksiannya, boleh menjadi biaya. Setelah itu ada biaya lainnya. Kita lihat apa saja biaya lainnya. Di sini dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan. Sumbangan ini tidak boleh menjadi biaya karena sumbangannya ini untuk kebakaran di Tambora. Nah, untuk sumbangan ini jika diperbolehkan menjadi biaya itu sumbangan yang sudah terdapat di peraturan pemerintahnya. Kita lihat sumbangan apa saja yang ada di peraturannya itu boleh menjadi biaya. Setelah itu di sini ada biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh. Ini boleh kalau penelitian sepanjang penelitian dan pengembangannya itu dilakukan di Indonesia. Tapi kalau misalkan penelitiannya ini dilakukan di luar negeri, itu tidak boleh menjadi biaya. Serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung. Nah, ini juga tidak terdapat bukti pendukung, jadi tidak boleh menjadi biaya. Nah, ya kita koreksi juga, kita keluarkan biayanya, kita kurangin. Lanjut lagi ke penghasilan dari luar usaha. Di sini penghasilannya yang pertama ada bunga deposito. Bunga deposito nilai komersialnya 120 juta. Di sini saya koreksi negatif sehingga mengurangi penghasilannya, kita keluarkan karena bunga deposito ini merupakan penghasilan yang bersifat final, yaitu 4 ayat 2, sehingga harus kita keluarkan dari penghitungan SPT-nya. Lalu
Lalu di sini ada dividen dari Thailand. Ada penghasilan dividen sebesar 650 juta. Di sini masih boleh menjadi penghasilan, kita masukkan. Lalu ada laba selisih kurs, nilai komersialnya 1.250 juta. Di sini juga boleh, penghasilannya masih boleh. Setelah itu di sini ada biaya dari luar usaha. Dari luar usaha di sini ada biaya bunga pinjaman. Bunga pinjaman nilai komersialnya 2M 550 juta. Ada koreksi positif. Kenapa? Kita lihat datanya. Ternyata di sini biaya bunga pinjaman sebesar 2M 550 juta itu di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama 2018 sebesar 28M 450 juta serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito. Nah, jadi di pinjaman ini 28M ini ada sebesar 3M ini ditempatkan dalam deposito. Nah, karena deposito ini merupakan penghasilan yang bersifat final, jadi untuk biaya bunga pinjamannya pun tidak boleh menjadi biaya sehingga harus kita keluarkan. Gimana penghitungannya? Jadi di sini 3M ini 3M dari dana yang ditempatkan di depositonya itu dibagi jumlah seluruh pinjamannya 28M lalu dikalikan dengan biaya bunga pinjamannya ini. Nah, di sini sebesar 280 juta ini merupakan biaya bunga pinjaman untuk si depositonya sehingga harus kita keluarkan biayanya dikoreksi positif. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, di sini juga untuk fiskalnya di sini saya menggunakan rumus biar lebih gampang. Kalau misalkan ada yang dikoreksi ini sudah langsung terhitung di sini. Di sini ada rumusnya. Kalau misalkan penghasilan itu dia rumusnya kalau penjualan di sini contohnya rumusnya itu si nilai komersialnya ini ditambah dengan positif ini menambah, kalau yang negatif ini mengurang. Nah, jadi seperti ini. D9 ditambah S9 lalu dikurang F9. Ini untuk penghasilan. Lain halnya dengan biaya. Nah, di sini saya retur, saya asumsikan merupakan biaya. Jadi rumusnya di sini nilai komersialnya ini D11 dikurangi S11, koreksi positifnya ditambah dengan koreksi negatifnya, menambah biaya. Nah, udah jadi seperti itu biar lebih gampang. Kalau misalkan ada yang dikoreksi, dia langsung terhitung di sini karena sudah ada rumusnya. Lanjut, sekarang kita ke penghitungan pemetaannya untuk dimasukkan ke ISPT-nya. Mana saja yang dikoreksi seluruh nilainya itu. Sebelumnya kita bikin dulu tabel seperti ini. Seperti ini, nomor 5A sampai 5L ini untuk nilai koreksi positif, yang dikoreksi positif. Lalu ini nomor 6A sampai 6D ini untuk nilai yang dikoreksi negatif. Nah, jadi caranya itu tadi yang sudah kita koreksi, kita petakan. Jadi yang dipetakan ini yang kita koreksi aja. Yang tidak kita koreksi tidak perlu kita petakan. Di sini contoh untuk retur penjualan. Di sini pemetaannya saya 5L. 5L itu kita lihat di SPT-nya. Di sini menunjukkan 5L itu untuk penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, jadi ditempatkan di 5L. Contoh lain di sini misalkan 5A untuk biaya transportasi dan perjalanan dinas. Di sini biaya perjalanan dinasnya itu untuk keluarga pimpinan, pengoreksiannya ini. Jadi 5A itu di sini untuk biaya yang dibebankan untuk kepentingan sendiri, kepentingan pemegang sahamnya itu. Nah, jadi di sini kita pemetaannya 5A.
Nah, jadi seperti itu. Lalu setelah itu baru kita hitung nilainya keseluruhannya, jumlahnya itu menggunakan rumus sum if. Sum if, lalu kita blok pemetaannya ini dari atas sampai bawah. Setelah itu kita kunci F4, titik koma, kita pencet 5A-nya, titik koma, kita blok nilai koreksi positifnya dari atas sampai bawah. Nah, kita kunci lagi F4. Setelah itu di enter. Nah, ini keluar nilai untuk 5A di koreksian positifnya. Jadi sudah dijumlahkan secara otomatis menggunakan rumus. Lalu untuk ke bawahnya tinggal kita tarik aja. Nah, ini udah ada. Berarti yang ada itu di sini ada 5A, 5E, 5F, 5J, dan 5L. Setelah itu kita ke koreksi yang negatif. Oh iya, di sini saya belum masukkan untuk HPP. Koreksi yang negatifnya ini kita masuk ke pemetaan yang penyesuaian fiskal negatif lainnya ya, yang 6D. 6D kita ini juga 6D. Sudah. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan rumus sum if lagi. Sum if. Lalu kita blok yang pemetaannya ini sampai bawah sama. Ke sini aja. Setelah itu kita kunci menggunakan F4. Lalu titik koma, kita blok atau pencet yang ini, yang 6A-nya. Lalu titik koma, kita blok untuk nilai koreksian negatifnya. Nah, sampai bawah juga ya. Setelah itu kita kunci menggunakan F4. Lalu tutup, lalu enter. Nah, di sini untuk nilai 6A-nya sudah keluar, ada 123 juta. Lalu kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, oke, ini juga 6D-nya ada nilainya di sini. Oke, jadi untuk pemetaan koreksi fiskal ini sudah selesai. Jadi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini bisa kita masukkan ke aplikasi ISPT-nya. Kita mulai dari halaman pertamanya ya. Di sini untuk peredaran usaha, kita masukkan terlebih dahulu nilai komersialnya. Yang ini 46617 989. Setelah itu kita masukkan yang penghasilan dari luar usaha. Penghasilan dari luar usaha ini tuh bunga deposito dan laba selisih kurs saja. Karena dividen ini dia masuknya ke penghasilan dari luar negeri. Kita jumlah dulu. Nah, ini penjumlahan dari bunga deposito dan laba selisih kurs. 1370. Tuh, 370. Setelah itu di sini ada penghasilan neto komersial luar negeri. Di sini kita tidak bisa masukkan langsung, harus kita masukkan di lampiran kredit pajak luar negerinya. Nanti untuk penghasilan netonya ini akan masuk secara otomatis ke formulir pertama ini di halaman pertama. Jadi bisa kita lewat aja.
Langsung ke penghasilan final. Di sini ada penghasilan final juga, yaitu berupa bunga deposito sebesar 120 juta. Kita masukkan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya ke halaman kedua di sini. Ada di halaman kedua ini penyesuaian fiskal positif. Berarti kita harus memasukkan nilai-nilai yang dikoreksi positif. Yang tadi kita sudah petakan dan kita jumlahkan nilainya. Nah, di sini kita langsung lihat untuk 5A di sini ada 192.770, 192.770. Setelah itu di sini ada untuk 5E 47 juta. 5E 47 juta. Setelah itu di sini untuk 5F ada 149.500. 149.500. Lalu di sini ada 5J 80 juta. Nah, ternyata di 5J ini adalah nilai untuk selisih amortisasi komersial. Nah, untuk selisih amortisasi ini tidak bisa kita langsung ketik di sini di formulir pertama. Nah, gimana caranya? Jadi untuk mengisi selisih amortisasi ini, kita harus mengisi lampiran penyusutan dan amortisasi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kita input lampiran untuk penyusutan dan amortisasi, nanti selisihnya itu akan masuk secara otomatis ke formulir pertama halaman kedua di sini. Nah, jadi untuk selisih amortisasi sekarang kita lewatin aja. Kita lanjut ke di sini ada 5L sebesar 581 537.061. Oke, untuk jumlah 5A sampai dengan 5L kita lihat di sini, coba kita jumlahkan. Nah, di sini sudah sama ya, 970, 807, 061. Nah, untuk yang 1M ini nilai yang termasuk yang 5J ini. Sekarang kita lanjut ke halaman 3 di sini. Halaman 3 di sini ada penyesuaian fiskal negatif. Berarti kita memasukkan nilai-nilai yang dikoreksi negatif. Nah, langsung aja kita lihat di sini ada 6A 123. Nah, di sini juga sama. Untuk 6A ini nilai untuk selisih penyusutan komersial. Berarti kita harus menginput terlebih dahulu lampiran untuk penyusutannya. Nanti apabila ada selisih, nanti baru bisa nilainya ini otomatis terisi ke formulir pertama halaman ketiga ini. Jadi di sini bisa kita lewatin dulu. Kita langsung di sini ke 6D. 6D ini sebesar 518.803. 518.803 ya. Oke, sudah. Nah, berarti di sini kita sudah selesai untuk memasukkan nilai-nilainya, tetapi untuk formulir pertama ini kita belum lengkap terisinya. Karena di sini bisa kita lihat untuk penghasilan neto fiskalnya ini masih berbeda dengan yang ada di rekonsiliasi fiskal kita di sini. Nah, di sini masih 7M ya. Karena kita belum sepenuhnya mengisi nilainya. Seperti contoh di sini halaman 3 kita belum mengisi untuk selisih penyusutan komersialnya. Lalu untuk di halaman kedua di sini kita belum mengisi selisih amortisasi komersialnya di atas amortisasi fiskal.
Lalu di halaman pertama ini kita belum mengisi neto komersial luar negerinya. Jadi apabila formulir ini sudah terisi secara keseluruhan, nanti untuk penghasilan neto fiskal ini jumlahnya akan sama dengan apa yang ada di rekonsiliasi fiskalnya ini. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk mengisi formulir pertama. Bisa kita klik simpan dulu. Oke, di sini data berhasil disimpan. Setelah itu bisa kita tutup. Untuk di video kali ini saya cukupkan sampai di sini dan saya akan lanjut lagi, masih ada lagi langkah-langkahnya yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Semoga bermanfaat untuk di video yang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.